fields of Nusantara, where legends are born. Seperti yang kita tahu, pemain keturunan Indonesia saat ini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Kebanyakan bermain di Eropa, yang merupakan pusat dari sepak bola selama ini. Hal inilah yang membuat PSSI dengan mudah mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Namun semua usaha dari PSSI tak semuanya berhasil, karena nyatanya ada beberapa pemain keturunan yang lebih memilih membela negara tempat mereka dilahirkan. Meski begitu, mereka tak lupa dengan tanah leluhur, dan terbukti selalu ingat dengan Indonesia. Seperti yang ditunjukkan oleh Tijani Raiders baru-baru ini usai menjalani interview dengan salah satu media Italia. Dan tak hanya Tijani, hal yang sama juga ditunjukkan oleh Virgil van Dijk. Dan untuk itu, inilah kisah pemain keturunan Grade A Indonesia yang bangga memiliki darah Nusantara. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, tim-tim di ASEAN mulai kompak melakukan program naturalisasi. Program ini sendiri sejatinya diawali oleh Singapura beberapa tahun yang lalu. Hasilnya tim negeri Singa itu berhasil meraih 4 gelar Piala AFF. Namun setelah Singapura mulai mengurangi program naturalisasi, negara-negara lain malah mulai meramaikannya kembali. Seperti yang dilakukan oleh Timnas Indonesia ketika mereka terus memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Hasilnya meski belum mampu meraih gelar Piala AFF, namun paling tidak pemain keturunan Indonesia sudah mampu membantu timnas dalam meraih prestasi lain, seperti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Where the future's won, we stand as one until the battle is done. Selain Indonesia, hal yang sama coba dilakukan oleh Malaysia dan Vietnam. Bedanya, naturalisasi yang mereka lakukan kebanyakan adalah pemain asing. Pemain yang sama sekali tidak memiliki darah keturunan. Untuk Malaysia, mayoritas pemain naturalisasi mereka adalah pemain yang bermain di Liga Malaysia. Hal yang sama juga dilakukan oleh Vietnam. Namun bedanya, naturalisasi yang dimiliki Vietnam jumlahnya masih sangat terbatas. Misalnya Nguyen Xuan Son, pemain naturalisasi terbaru dari Brasil, yang saat ini menjadi andalan Vietnam di ajang Piala AFF. Indonesia, your destiny is revealed to the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. Fans Malaysia kesal dengan pemain naturalisasi mereka. Fans Indonesia pastinya senang karena pemain keturunan yang saat ini membela timnas telah memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Kontribusi yang membuat Indonesia meraih berbagai prestasi di ajang yang mereka ikuti. Tak hanya itu, pemain keturunan juga sudah menunjukkan jika mereka benar-benar mencintai Indonesia. Buktinya, mereka mau belajar apapun yang berhubungan dengan Indonesia, entah itu budaya maupun bahasanya. Seperti contohnya yang ditunjukkan oleh Marten Pas saat dirinya mempraktekkan lagu Tak Gendong, karya dari almarhum Mbah Surip. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tightrope, with the fire of Garuda in our souls we trust. Jika fans Indonesia senang, hal sebaliknya malah dirasakan oleh fans Malaysia. Mereka kesal dengan para pemain naturalisasi yang terkesan tidak mau belajar hal-hal berhubungan dengan Malaysia. Contoh kasus yang sampai saat ini masih dikeluhkan oleh fans Malaysia adalah ketika para pemain naturalisasi tak bisa menyanyikan lagu kebangsaan. Padahal nyanyi lagu kebangsaan hukumnya wajib jika menjalani momen tertentu.
Situasi serupa dirasakan oleh fans timnas Vietnam. Tak hanya Malaysia, keluhan tampaknya juga dirasakan oleh fans Vietnam. Saat ini, mereka boleh berbangga karena Nguyen Xuan Son berhasil tampil baik di ajang Piala AFF. Namun di sisi lain, fans Vietnam masih kecewa dengan pemain kelahiran Brasil tersebut. Alasannya adalah karena Nguyen Xuan Son sudah tinggal lama di Vietnam, bahkan sudah 5 tahun lebih. Namun sampai saat ini Nguyen Xuan Son dinilai belum fasih bahasa Vietnam maupun menyanyikan lagu kebangsaan. Masalah ini sejatinya juga dialami oleh beberapa pemain keturunan timnas Indonesia. Tapi soal ini masih dianggap wajar karena pemain yang bersangkutan belum pernah tinggal lama di tanah air. Indonesia, your destiny is revealed to the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. Bukan WNI, tapi bisa bahasa Indonesia. Kembali ke pembahasan awal tadi, Indonesia adalah negara yang memiliki pemain keturunan yang tersebar sampai ke penjuru dunia. Dan kebanyakan pemain tersebut adalah pemain top dan bermain di klub besar. Seperti yang ditunjukkan oleh Virgil van Dijk, bek dari Liverpool dan timnas Belanda. Namun meski begitu, mantan pemain Southampton tersebut ternyata bisa bahasa Indonesia. Hal ini pernah ditunjukkan oleh Van Dijk waktu ia memperkenalkan dirinya di depan media. Halo Indonesia, nama saya Virgil van Dijk. Tak hanya Van Dijk, hal serupa juga ditunjukkan oleh Tijani Reinders. Pemain AC Milan tersebut mengaku sangat bangga memiliki darah Indonesia di tubuhnya. Menurutnya, hal itu membuat karakter Tijani terbentuk dan menjadi pemain hebat seperti sekarang ini. Ibu saya orang Indonesia dan ayah saya orang Belanda. Saya dan saudara saya adalah campuran. Putra saya Safian adalah perpaduan yang luar biasa karena istri saya berasal dari Irak. Sebagai seorang anak, saya punya pengaruh Indonesia dan Belanda yang membentuk saya menjadi seperti sekarang ini. Dari budaya Belanda, saya belajar untuk tetap membumi. Dan dari sisi Indonesia, saya belajar untuk bangga dengan apa yang saya lakukan dan capai, kata Tijani Reinders pada Milan TV. Apa yang dilakukan Van Dijk dan Tijani tentunya membuat Malaysia dan Vietnam iri, karena bisa-bisanya pemain seperti mereka bangga dengan darah Indonesia. Bahkan Van Dijk sampai effort mau mengatakan beberapa kalimat berbahasa Indonesia. Hal inilah yang sekali lagi membuktikan jika Indonesia mampu membuat para pemain keturunan selalu ingat dengan asal leluhur mereka. Suatu hal yang tak mungkin dilakukan oleh pemain naturalisasi Malaysia dan Vietnam karena leluhur mereka bukan berasal dari dua negara tersebut. Jadi itulah saat Vietnam dan Malaysia iri melihat pemain keturunan Grade A yang dimiliki oleh Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.